Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Nurhidayatillah dengan NIM 24601029 dari kelas manajemen 24B. Hari ini saya akan bahas materi pertama, yaitu mengelola usaha UMKM. Agar kita tahu cara mengatur usaha kecil biar tidak gini-gini saja, mulai dari cara bikin produk, jualan, ngatur uang, sampai cara nyari modal tambahan. Oke, mari kita masuk pada pembahasan pertama. Baik, kita masuk pada pengertian pengelolaan usaha UMKM, yaitu sistem terpadu untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengawasi seluruh aset-aset, mulai dari bahan baku, uang, hingga tenaga kerja, biar operasional bisnis berjalan lancar. Terus, poin kedua, pentingnya manajemen. Logikanya, UMKM bergerak dengan keterbatasan modal. Manajemen hadir agar sumber daya yang sedikit itu tidak terbuang sia-sia akibat keputusan yang asal tebak. Poin ketiga, tantangan pengelolaan usaha kecil. Fakta di lapangan menunjukkan pelaku usaha kecil sering terjebak pada masalah permodalan, ketergantungan pada pasar lokal yang sempit, dan tidak tahu cara mengelola manajemen yang benar. Masuk pada bagian B, manajemen produksi. Poin pertama, pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi yaitu rangkaian kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang punya nilai jual tinggi. Poin kedua, proses produksi, input, proses output. Alurnya jelas, input berupa bahan baku dan modal. Proses adalah langkah pengolahannya, dan output adalah produk akhir yang siap dijual. Poin ketiga, pengendalian kualitas produk. Ini adalah upaya sortir agar rasa, bentuk, atau ukuran produk tidak berubah-ubah di tangan konsumen. Poin keempat, standar mutu sederhana UMKM. Caranya tidak harus rumit, cukup kunci resep menggunakan timbangan digital dan jaga kebersihan area produksi agar produk selalu higienis. Poin kelima, efisiensi produk. Kita harus menekan pemerusan bahan baku dan mengatur tata letak meja agar proses produksi berjalan lebih cepat dan dengan biaya semaksimal mungkin. Selanjutnya, kita masuk pada bagian C, manajemen pemasaran 4P. Poin pertama, konsep pemasaran. Jualan bukan sekedar menawarkan barang, tapi memahami apa yang sebetulnya dibutuhkan pembeli demi membangun loyalitas jangka panjang. Poin kedua, produk harus bermutu tinggi dan rajin berinovasi, misalnya melakukan pembaruan kemasan atau menambah varian rasa agar konsumen tidak jenuh. Poin ketiga, harga. Nominalnya harus kompetitif di pasar, namun tetap mengamankan keuntungan bisnis kita. Poin keempat, tempat. Gunakan jalan distribusi sederhana, bisa jual langsung, titip di warung orang, atau lewat agen reseller. Poin kelima, promosi. Kita wajib mengombinasi promosi offline seperti spanduk fisik dan dari mulut ke mulut. Dengan promosi offline, memanfaatkan media sosial atau marketplace untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, manajemen keuangan sederhana. Pengertian keuangan UMKM, yaitu merencanakan dan mengendalikan semua aktivitas uang biar kita tahu kondisi real bisnis kita. Arus kas masuk dan keluar. Kita harus mengawasi dengan ketat uang masuk dari penjualan, serta uang keluar untuk belanja modal maupun operasional harian. Poin ketiga, pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Ini aturan paling mutlak. Jangan pernah mencampur uang toko dengan dompet pribadi. Buka rekening terpisah dan bayar diri Anda dengan sistem gaji. Tetap agar modal usaha tidak habis terpakai untuk keperluan rumah tangga. Poin keempat, pengelolaan modal usaha. Gunakan modal hanya untuk pos-pos yang produktif dan sisihkan sebagian keuntungan sebagai cadangan modal untuk mengembangkan bisnis di masa depan. Sekarang bagian E, pencatatan keuangan UMKM. Poin pertama, pentingnya pembukuan sederhana. Pembukuan adalah navigasi bisnis. Tanpa catatan, kita menyetir dengan mata tertutup. Tidak tahu bisnis kita asalnya untung atau rugi. Poin kedua, buku kas harian. Isinya adalah tabel sederhana untuk mencatat tanggal, keterangan transaksi, uang masuk dan uang keluar secara disiplin setiap hari. Poin ketiga, laporan laba rugi sederhana. Dokumen bulanan untuk menghitung selisih total pendapatan dikurangi semua beban biaya usaha. Poin keempat,
Kesalahan umum pencatatan. Biasanya pelaku UMKM itu malas mencatat rutin harian, sering menghilangkan nota belanja, dan tidak menganggap tenaga kerjanya sendiri sebagai bagian dari komponen biaya usaha. Bagian terakhir, bagian F, penentuan harga jual. Komponen biaya. Sebelum pasang harga, kumpulkan dahulu biaya produksi, yaitu bahan baku, dan biaya operasional, listrik, gas, sewa tempat, bensin. Semuanya harus dihitung rata per unit produk. Metode cost plus pricing. Cara paling logis adalah menjumlahkan total biaya per unit produk dengan target margin laba yang kita inginkan. Poin ketiga, margin keuntungan. Penetapan persentase keuntungan ini tidak boleh asal tinggi, melainkan harus rasional dengan mempertimbangkan harga kompetitor serta daya beli masyarakat. Poin keempat, strategi harga bersaing. Agar produk kita dilirik tanpa merusak harga pasar, kita bisa menerapkan trik harga paket hibrida, bundling, atau promo khusus pada hari-hari besar. Dengan mengintegrasikan sistem produksi yang efisien, promosi yang gencar, serta pencatatan kas yang disiplin, usaha kecil dijamin akan jauh lebih mudah berkembang maju. Kesimpulannya, kunci sukses mengelola UMKM itu ada 3. Jaga konsistensi mutu produk, gencar promosi lewat digital, dan disiplin memisahkan uang pribadi serta mencatat kas harian. Kalau ketiga fondasi ini kuat, usaha kecil pasti bisa berkembang jadi besar. Baik, sekian presentasi ringkas dari saya mengenai materi pertama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.